Tapi Ibu ikhlas Ya ya. Allah. Sekarang ikhlas ya Bu ya. Saya insya Allah Harus semua ikhlas. itu ketetapan dari Allah Iya, ya. Apapun semua ketetapan dari Allah. Saya hanya menjalankan skenario Allah itu aja. Tapi yang jelas Ibu sayang sama anak kan. Ya, Kalau sayang Ibu harus ikhlasan. Karena kasihan juga kalau si adek sudah tidak ada. Tapi sebagai seorang ibu, Ibu masih kepikiran. Ini Pikiran foto- boleh tapi harus ikhlas ya Bu ya. Dia udah bahagia di sana, Bu. Di sana dia udah bahagia. Dan dia nggak pengen Ibu sedih terus. Ya Allah. Siapa Mael? Ya Allah, kenapa Mama Ella? Siapa bahagia? Jadi kalau Mama lihat ada sosok seseorang yang udah nggak ada, Mama. Siapa Bu Lia? Boleh diceritain Bu Lia? anak saya satu-satunya Ya Allah. baru saja meninggal Ya Allah. Ya Allah. pada bulan Februari. Februari tahun 2022 ini? Ya, Ya Allah. Sakit Bu. sakitnya cuman panas sedikit Teh Iis. Waktu itu juga saya tinggal kerja, saya tinggal ngojek. Nak, kamu udah sehat gitu. Udah Bu, udah sehat katanya. Nah kamu makan ya, ini udah Ibu siapin. Iya. Terus saya tinggal kerja. Karena kalau saya nggak kerja 1 hari, saya nggak bisa buat makan anak saya sama saya. Terus pas sore saya pulang ke rumah. Gimana keadaannya? Udah sehat. Dia kan baru aja kerja. Besok Emil bisa kerja Bu, kata dia. Alhamdulillah deh kalau udah sehat. Udah, ya udah Ibu narik lagi ya. Ya Ibu hati-hati ya katanya gitu. Jangan pulang malam-malam. Ya, udah jam 7 dia telepon. Ibu di mana? Ibu lagi di base camp nih Nak gitu kan. Terus pulanglah Ibu jangan malam-malam. Ibu kan masih sakit. Emang pada waktu itu keadaan saya lagi sakit. Ibu juga sakit waktu Ya, itu. Iya. memang saya yang sakit waktu itu kan. Iya. Udah pas gitu jam 9 saya masih ngobrol sama anak saya bilang, kalau memang masih sakit kamu izin lagi aja sama manajer Nak gitu kan. Terus, tapi udah mendingan sih Bu katanya gitu. Jam 10 masih ngobrol, jam 11 badannya dingin gitu. Terus kayak agak sesek gitu kan. Sesek. Terus saya panggil teman saya kan, karena sudah malam saya panggil teman saya, kebetulan saya ngontrak gitu kan. Jadi saya panggil teman-teman saya di grup gitu kan, tolongin saya dong gitu. Datang 2 orang teman saya menolong gitu kan. Saya panggil minta tolong juga di grup, bisa nggak ada yang punya oksigen? Saya bilang gitu. Kenapa Bu? Katanya gitu. Saya pinjam oksigen nih, anak saya kayaknya sesak gitu kan. Datang oksigen jam 12, jam 1 saya bawa anak saya ke rumah sakit, sampai rumah sakit udah nggak ada. Ya Allah. Saya Allah. pun sampai saat ini tidak percaya dengan Karena begitu cepat cepatnya. ya Bu. Usia berapa Ibu anaknya? Anak saya usia 20 tahun, Ya Allah. sejak kelas 3 SD sudah ditinggal bapaknya, sudah menjadi yatim, saya membesarkannya. Jadi sekarang Ibu sendirian. Ya, saya sendirian di Masya Allah. kontrakan sekarang, saya sendirian. Ibu, kita turut merasakan kepedihan yang Ibu alami. Karena baru bulan kemarin ya, Februari ya Bu. Iya, Jadi itu cepat banget sehari. Sehari. Ternyata dokter udah menyatakan meninggal Udah nggak ada, dunia. iya. Tapi Ibu ikhlas Ya ya. Allah. Sekarang ikhlas ya Bu ya. saya insya Allah Harus semua ikhlas. itu ketetapan dari Allah ya. Apapun semua ketetapan dari Allah. Saya hanya menjalankan skenario Allah itu aja. Tapi yang jelas Ibu sayang sama anak kan. Ya, Kalau sayang Ibu harus ikhlasan. Karena kasihan juga kalau si adek sudah tidak ada. Tapi sebagai seorang ibu, Ibu masih kepikiran. Ini Pikiran foto- boleh tapi harus ikhlas ya Bu ya. Ini insya foto ya Allah, Bu ya. insya Ini Allah. ini putri Ibu. Ya, itu Ya saya. Allah cantik Masya Allah, sekali. cantik. Mirip ya sama Ibu. Ya mirip sama ibu. Jadi sekarang Ibu seorang diri. Karena udah nggak ada suami. Iya.
udah nggak ada anak juga. Iya. Tadi malah aku bingung, Mama Ella kenapa tiba-tiba Mama Ella bilang di sana udah bahagia. Apa yang Mama Ella lihat? Mama merasakan bahwa yang di sana itu memang udah bahagia. Soalnya ibunya itu suka kepikiran terus. Suka bisa dibilang seperti Bunda Inul bilang ya. Belum bisa merelakan atau mengikhlaskan kepergian seseorang yang sangat kita cintai sekali. Tapi ibu harus kuat. Ibu harus ikhlasin, diiringin dengan doa juga. Biar dia juga tambah bahagia di sana. Karena dia juga nggak pengen amin, ya ibu Allah. sedih terus loh Bu. Ya, amin. Aduh jadi mewek deh kan, Mama. tapi kan kadang-kadang gini Bu, kadang-kadang kita suka, saya aja almarhum papi gitu ya. Kadang-kadang suka berdoa, kangen gitu pengen. Biasanya suka datang tuh ke mimpi. Kalau umpamanya kita berdoa, kita kangen atau mungkin kadang kita dalam menjalankan rutinitas kadang suka lupa mendoakan beliau gitu kan. Itu juga suka datang tuh. Mah kalau umpamanya kalau ibu ada kejadian-kejadian suka gitu nggak? Suka mimpi atau mungkin Saya pernah mimpi. ya. Saya setiap malam selalu saya berdoa, saya bilang, nak hadir di mimpi ibu nak. Ibu rindu, ibu kangen gitu kan. Sekali saya mimpi, dia cuma bilang, dia tersenyum bilang aku di rumah nenek itu doang. Insya Allah artinya kan kalau umpamanya dia bilang di dalam mimpi ibu di rumah nenek artinya di tempat yang enak ya Mael ya. Benar Ya kan? Mama. Amin. Anak amin, saya amin. anak baik. Semua tetangga semua sampai ustazah dan ustadz bilang, Ibu Emil anak yang berbakti sama orang tua Bu gitu kan. Amin. Karena Husnul khotimah yang ya. menjaga kesehatan saya adalah anak saya. Setiap saya mau gitu ya mau pergi kerja, Kerja. dia selalu bilang, nih masker jangan turunin gitu kata dia. Iya, jangan turunin masker, iya jaga kesehatan. Ntar kalau misalnya itu dia telepon, udah makan belum itu. Jadi seakan-akan saya hilang hara sekarang. Jadi ya wajar sih Mah namanya juga anak ya. Jangankan kehilangan anak kali ya. Kayak kita kadang-kadang kehilangan orang terdekat kita, suami, pacar aja kan kita bisa ngerasa sakitnya seperti apa. Apalagi nih anak darah daging kan Mah gitu. Juga Cuman sekarang tinggal sendiri kan Mama. iya, jadi ya udahlah Bu, ikhlas aja. Iya teh, iya.